Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah bahwasanya kita dapat berkumpul dalam kajian yaitu mata kuliah pendidikan ilmu pendidikan Islam. Oh, itu ya. Jadi belajar ini kesannya di alam ya. Di alam memang alam ini mengajari kita. Jadi guru yang paling berharga itu adalah dari alam. Makanya ada ketika ayat turun pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Baca atas nama Tuhanmu. Baca atas kejengok alam ini. Jadi siapa yang menciptakan alam berarti menurut ya alam yang diciptakan ini hadir dewek tanpa diciptakan. Nah itu kan. Kemarin aku rasa ini omongan tasawuf itu malah rombongan itu menuntut 4 kayak. Jadi kan uang 8 di cuman. Uang 8 ujungnya 22 bayar biar adil. Sementara kamu nih uang berapa? 14. Uang 14 cuman 3 ya. Cuman 3 kemarin tuh. Dia jadi keempat bayar. Jadi keempat. Kemarin sudah tahu. Coba. Kelompok 1 siapa nama? Tahu kelompok 1? Itulah mulai kelompok, tinggal lagi ininya lagi. Yosi, Yeti, Asmarita, Janua, kelompok 1. Capa Siko. Capa Janua. Ya catat dia. Janua kemana? Janua jadikan kelompok 4 gitu nah. Oh, jadi Nah, Janua masukkan kelompok 4. Janua. Masukkan kelompok 4. Ya. Kemudian kelompok 2 berapa ikut uang? Rima, Arna, Nurul, Azizan, Mita. Capa siapa yang ini masuk ke kelompok 4? Mita. Ah, ya tidak apa-apa. Kelompok 3 siapa? Kamisa, Laura, Carmila, Gesti, Triana. Capa Siko masukkan kelompok 4. Triana. Ya, yang ada baik. Triana. Kemudian kelompok 4 Janua, Mita, Triana. Adem, benar ya? Bertiga baik. Jadi berapa itu? Ya, 4 kelompok. Ada yang bertiga, ada yang berempat. Ya tidak apa-apa lah. Kelompok 3 ya. Tulis kelompok pertama buat makalah itu fungsi ilmu pendidikan Islam. Siapa merasa kelompok pertama? Cuman lengkap sini banyak tak kalau sampai 4 baik. Kau kelompok berapa? Masuk kelompok mana? Masuk kelompok Carmila. Lah dimasuk tadi. Iya, nanti masuk. Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Ayo sudah. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Kelompok 1, fungsi ilmu pendidikan Islam. Kan kelompok berapa? Kelompok 2 otak. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 juga? Sebenarnya kalau lah bertemu ini tadi yang WA itulah kirim, dapat lah mulai kita diskusi kan. Kemudian yang kedua ilmu pendidikan Islam. Itu kelompok 2 otak. Kelompok pertamanya Masuk kelompok pertama. kelompok pertamanya fungsi ilmu pendidikan Islam atas tuh baik. Kelompok 2 ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam tinjauan teoritis dan praktis. Tidak apa-apa gitu. Ilmu pendidikan Islam tinjauan teoritis dan praktis. Ini kaget kan kamu jangan. Teoritis dan praktis. Itu kan esok kan kalau kamu jenguk bisa dijadi bahan kamu ketika muat skripsi tadi. Memang ketika skripsi kamu jenguk manalah yang mudah muatnya gayanya. Nah ditawarkan dengan dosen kan fungsi apa ilmu pendidikan Islam di TPA mano itu di PAUD mano ditinjau dari teoritis dan praktis. Itu contoh-contoh membuat skripsi itu. Jadi membuat skripsi itu mungkin kamu belajar juga kan mesti ada ininya, ada tinjauannya, ada kasusnya kayak itu. Kalau baca keren-kerenan judul tuh. Ketiga tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara etimologi dan terminologi. Tujuan pendidikan Islam secara etimologi
dan terminologi. Sudah ya kelompok 3. Kelompok 4, pengetahuan pendidikan Islam menurut para ahli. Jadi para ahli ini bisa berapa banyak ditampilkan, jadi kalau bertemu banyak, kalau dikit tidak apa-apa, yang penting yang menarik lah, yang baca didiskusikan kan. Pengetahuan pendidikan Islam menurut para ahli. Coba kelompok 1 tadi apa? Nggak salah. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Kelompok 2. Ilmu pendidikan Islam Yang kelompok 2 coba nego kalau. Nah, kami ilmu pendidikan. Oh, kawan. Ilmu pendidikan Islam tinjauan teoritis dan praktis. Kelompok 3. Tujuan pendidikan Islam secara etimologi dan terminologi. 4. Pengetahuan pendidikan Islam Puji kan kelompok 4. Oh, aku Bukan. 4. Pengetahuan pendidikan Islam menurut para ahli. Menurut para ahli, ya udah. Kalau baca untuk akan datang kita mulai diskusi ya. Yuri Mas apa kayak itu kelompok tadi? Minta itu tuh. Kelompok kawan. Absen. Kamisa, Laura, Carmela, Gesti. Kita bertiga kita ya. Iya. Ada dari ngerokok gitu. Ya nilai kan dewe. Mulai Yuri masker terus ya tadi ke corona. Dipilih. Detox kalau aja muka. Ya. Mulai kan dem treatment. Nyampe nanya sih. Sudah bertempur ya. Muka aja. Ini kan dem treatment anu parah. Oh ini kalau ya. Lah sudah tanggalnya ya? Iya, tapi tanda tangannya Bu. Tadi kita lu ngami. Entah kapan. Yosi, moralita ada biar kakek. Yeti Oktaviansa. Namuku ini nian. Materinya materi ya harus di ini. Mita. Mana lah semester 2 kan dari Agak. semester 3 dikeliling lagi. Fotonya di P juga walaupun macam mana, walaupun kecil-kecil. Ya intinya kan kartu itu. Sayanglah aku bela aku. Foto selfie jadi kan? Basing lah kau. Nah, Sini jari, be, sini jari. Foto private jadi. Jadi kan? Sini jari, be. Enggak di dalam. Si kau dia jadi malah kan mak dikit kita Jangan ini. Ini punya tapi mulai pre-wedding tuh ya paraknya kan. Nah, baru siapa yang foto ini? Rima Melati. 1, 2, 3, 4. Yang lain ada? 5, 6. Sudah yang lain. Yang lain belum diambil. Belum ya? Kami kayak selama foto-foto. Oke, langsung ini, Be. Jadi hari ini biarpun kita belum artinya diskusi, paling tidak ngulangi pemaparan kita tentang pendidikan Islam ini. Mungkin kemarin sudah dipaparkan bahwa pendidikan fungsi ilmu pendidikan Islam ini artinya kita mengajarkan, kami cakap pula. Jadi kita mengajarkan tatanan kehidupan, bagaimana cara kita artinya belajar. Jangan sampai kita orang Islam tidak banyak tahu tentang Islam. Dan kemudian pelajaran pertama yang diajarkan Malaikat Jibril malah. Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah sambil duduknya dekatnya Jibril itu dengan Rasulullah itu di depan Ka'bah itu sampai hampir bersentuhan lututnya dengan lututnya, artinya dekatnya. Apa yang diajarkan oleh Malaikat Jibril itu kepada Rasulullah bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, Iman kepada Allah. rukun Islam. Rukun Islam. Rukun iman itu mengucapkan 25 syahadat. Yang kedua, Itu sholat. kawan, Sholat 5 waktu, menjalankan sholat 5 waktu, sholat mendirikan, sholat 5 waktu. 3, Puasa di bulan Ramadan. puasa. puasa di bulan Ramadan. Jadi duluan ini kalau dalam kajian itu bukan puasa ya, zakat dulu Pak salah. Zakat dan kemudian puasa, Bagi yang mampu. naik haji bagi yang mampu. Semua kita sudah mengucapkan 25 syahadat. Alangkah naibnya kita mengaku Islam, padahal ya orang Islam itu sudah mulai artinya umur 7 tahun sampai 10 tahun itu sudah diajarkan untuk mengucapkan 25
syahadat. Bahkan sebelumnya lagi lahir, mohon maaf lagi dalam perut pun kamu lah ngajari anak kamu untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ada kajian galau ketika gitu. Jangan kadang salah kita ni nak nyehatkan badan macam-macam dengan senam lah, kadang dengan pakaian yang ketat lah. Sekarang kan modis kan. Wong hamil mohon maaf kadang pakaiannya ketat nian, senam, ya Allah, nak ditunjuk-tunjukkan. Kalau dulu wong dusun malu kan. Iya. Dikatakan aib salah. Aib tu kalau dak arti suami maksudnya. Kalau suami dia masih tetap dengan bajunya ini malu nih rasanya. Mama be dengan mertua be malu rasanya. Dengan mau nak nunjukkan bahwa anak tadi lah sudah hamil, maksudnya menantuin tadi. Kini sekarang pakai baju ketat, kaos ketat, sepan ketat, baju ketat, senam. Di dalam YouTube nunjukkan seperti itu. Nah, bukan tidak mungkin. Makanya dulu apa namanya itu? Kearifan lokal ya. Kearifan lokal tuh ketika hamil banyak nian adat itu kan harus naruh ke inilah, naruh ke sapu lah, naruh ke jerangau pengelai lah, naruh gunting lah, naruh yasin dan sebagainya. Dengan harapan Kepala kuat. apa namanya? Kepala itu mana anaknya lah lahir. Kepala guan dan sebagainya. Nah, itu kearifan lokal atau adat. Kepala muda. Kalau ada pertanyaan, boleh dak? Nah, serba salah kalau kita ngomong, dak dilaksanakan, Ini kontak. Galak betul. biarlah. Dak dibuat kaki ada apa-apa. Tapi kajiannya memang di tempat tidur itu ya, ini kajian Islam ini. Ketika kita nak tidur, itu dikepas-kepaskan itu memang dianjurkan. Tapi kita iya kena ngapo, tambah lagi dipakai sapu lidi mungkinlah tambahan itu ya. Karena ngapo, memang kita ini belum tahu karena jin itu bisa tidur di rumah kita dengan cara kadang di tempat bersih dan tempat juga kotor. Menjala tidur duluan, kita langsung menindi badannya, kita kan tidak terjenguk. Marahlah dia, tersinggung lah, maka diusir-usir dulu lah supaya dia pergi. Nah itu. Banyak dulu kawan aku baik. Karena kami dulu terlambat kan, nikah tahun 2000, anak itu lahir tahun 2022 berarti tertunda setahun lebih. Jadi ada kawan tuh jarak sebulan kan, dia sudah kami, dia kan tahunya dia ini lah hamil, mau datang ke rumah ngambuk lah. Aku nasihat dia juga, kamu kan lewat situ aja tuh, lewat daerah kuburan Cino dan sebagainya. Tidak tahunya dia hamil 4 bulan, ternyata pas dicek tadinya hamil, pas dicek tidak ada lagi barang di dalamnya, kosong. Oh, banyak lagi. Ya Allah, nah itu, kau jangan pula nak cak sombongan itu no. Apalagi lah ngambuk pula, kau, kami no berhasil aja. Yang lebih bahaya tuh, nah ya kita nauzubillah min salik ya, jangan sampai lah. Kawan lah tunangan ya, ya sabar, hati-hati karena kita udah tahu kan godaan-godaan ini. Yang membuat godaan ini kan berkemungkinan banyak lanang yang menggoda ini. Daripada, yo. Mantan. Kalau pacak tuh ini motor tuh dijarakkan dengan tas gitu kan. Iya, di tengah-tengah. Ada orang yang di YouTube tuh lebih lanangnya di depan, mertuanya tengah-tengah. Dia di belakang. Orang keneman gak gitu ya. Iya, manian mertua dibatasi. Kan dulu kalau di kota ada nonton bioskop ngajak adiknya banyak nih adiknya. Wong 7. Aja adiknya sini ini. Rugi laju. Baru PDKT pula. PDKT tahu tak PDKT? Baru pendekatan. Baru pendekatan lah sudah ngabis duit banyaknya. Allahu Akbar. Nah ini mengucapkan 25 syahadat, jangan sampai pas waktu nikah baru mengucap 25 syahadat. Dah hafal pula, ya Allah memalukan. Nenek Islam, bapak Islam, kita Islam dari lahir. Hati-hati. Coba sekarang dah apa? Aku tes. 25 syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. nah, makanya ditambah. Kalau aku waktu jadi kuah dulu, jadi penghulu, aku suruh ulang itu. Artinya baik, agak keliru. Jadi artinya itu saya bersaksi bahwa sesungguhnya, ingat yang itu.
sesungguhnya. Nak pakom, jadi kamu ditesung tuh di mantap di kepala gua. Ditanya tamatan mana? Kuliah di Al-Material. Karena Jadi ketika asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang kusembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya lagi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada bahwa sesungguhnya itu. Penekanan itu. Di mana letak yang bahwa sesungguhnya tadi? Huruf alif dan nun. Pesan aku lum lah ngunjur ya. Umur aku ini 50-an pesan aku. Ini umur baru. Laku aja di dalam aja kamu ini. Ya. Ya ada apa-apa lah. Awalnya jangan kejungan di situ kayak ini. Jadi pengertian bahwa sesungguhnya itu alif dan nun itu. Ada paham itu? Jadi kalau ketika kalian dites lagi lah seperti itu jawabannya. Yang perlu tertawa-tawa. Cengil lah. Jadi mengucapkan dulu syahadat itu seharusnya kita ini lah sudah layak lah dari dulu lah diajarkan sholat dan sebagainya, dan kemudian ketika kita lah sudah memang dites wong anak nikah itu, Allahu Akbar. Yang hebatnya sampai umur lah tua lah sudah di mano itu kan ibu-ibu di pengajian pada dites 25 syahadat dak baca pulau ngucapnya. Ujinya kami ini pas tahu waktu kawin pula, sesudah itu dak belum pernah macanya. Berarti ketahuan nauzubillah summa nauzubillah min salik, bahwa artinya ibu ini bukan vonis ya, berarti jarang sholat. Jangan-jangan tidak pernah sholat. Aku Islam. Tahu ini Islam KTP. Maka kalau anak umur 7 tahun, ini bisa dakwah kamu. Kalau anak 7 tahun sampai 10 diajarkan sholat, beribadah kepada Allah, anak baru lahir sampai 7 tahun diajar ibadah sholat, ya, ilmu agama, 7 dan 10 diajarkan disuruhlah sholat. Kalau tidak, pukul anak itu dengan tidak mencelakakan dirinya. Itu yang ada anak ini, kamu yang ada anak ini. Mana ada anak ditenang. Jangan. Jadi maksudnya pukuli dengan tidak mencelakakan. Artinya bisa jadi ada rotan ke penjara kau. Rotan. Pakai bebat. Rotan. Itu anak umur 7 sampai 10. Iya, pakai bebat. Udah abah. Kalau ini umur 40, 50, 70 tahun tidak pernah sholat, diapakan ibu-ibu Ganti itu? ke jurang. Digantung. Bawa ke pinggir sungai juga ini. Ngapa kawan dingin? Ngapa kan tuh? La ilaha illallah Duduk pejetat. Ya sudahlah. Ya nama juga rematik berarti kan. Mudah-mudah lah rematik. Baik. Jadi itu pertama mengucapkan 25 sah. Kemudian tadi campurannya sholat di lima waktu. Ajar ini anak-anak ini. Kaki dulu kita nih ngajar. Kadang-kadang kita nih ngajar, mulut kita ini dekat dengan telinga dan mulut kita dekat dengan badan kita. Kita nih ngajar wong kita nih lah macet pulau mecot. Iya. Lagi kalau sudah makan. Wah, tarawih. Nah, ini sekarang musim tarawih ini ya, Ramadan. Jadi kejarkan ibadah ini di bulan Ramadan ini. Barang siapa yang di bulan Ramadan ditemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini tidak melaksanakan ibadat, maka wong ini mundur ke belakang 50 tahun. Bayangkan. 50 tahun ke belakang mundurnya. Kalau dia tidak beribadat kepada Allah SWT pas di Ramadan ini. Maka Nabi kan sebelumnya 3 bulan yang lalu Nabi lah sudah berdoa. Apalah kamu doa itu? Coba anak itu siku-siku. Doa yang diajarkan Nabi nak menjelang Ramadan. Itu yang Ini lagi, cuma mana? Iya. Allahumma fi rojaba. Allahumma barik. Allahumma barik lana fi rojabana wa syabana wa ila ramadana. Wa balighna. Wa balighna ila ramadana. Kok ada ilah pula? Allahumma barik lana fi rajaban wa syabana wa balighna ramadana. Yuk, dah apa? Pas. Kaki. Woi. Kawan. Doa tadi. Allahumma barik lana. Tidak tahu tadi. Pas. Pak, kamu pesantren dah lo pas apalagi kami. Pesantren dah. Ya pesantren dah lo tetap. Agak dulu, kagak ada nanya kagak soalnya. Tidak pandang pesantren, tidak pandang apa, yang penting hafal.
Bisu apa? Ayolah, coba. Isu apa? Ulang kawan. Kita nurut dia. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi rojaba fi Rajaban wa sya'bana wa Sabana wa balighna wa balighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, selamatkan Berkahilah berkahi kami di di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan sampaikanlah atau kami pertemukan kami. di bulan Ramadan. Cacang, cumanya deh. A plus. A plus. Ulang lagi, kita nak jengok siapa yang hafal dalam waktu dengan ini. Ulang lagi. Ya Allah. Nggak ada, kan? Oke. Barik lana. Ini ilmu, nah inilah so kamu belajar ilmu pendidikan Islam ini. Kau ngajar yang kecil-kecil dulu. Yuk. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi rojaba fi Rajaban wa sya'bana wa Sabana wa balighna wa balighna Ramadan. Allahumma barik Lagi apa kau? Lagi apa? Allahumma barik lana fi Rajaban wa sya'bana Ramadan. wa balighna Balina Ramadan. Nah, Allahumma Allahumma barik lana fi fi rojaba wa Sya'ban sya'bana wa wa balighna. balighna wa ramadana. Allahumma Allahumma barik Ini apa? fi fi rojaba fi Rajaban rojaban asaba wa Sa'ban. Kan bulan Rajab, bulan Sa'ban. Saban wa balighna. Baligh itu pertemukan. Wa balighna balighna fi ramadan. 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 Oh mudah nian kan Allahumma barik lana Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ayo. Ayo. Allahumma barik lana Fi fi rojaba wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Emak kalau makan, demak kan ngajar orang kuliah, cak ngajar orang ini MTS. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. ah Allah Allahumma barik lana. tahan dulu Allahumma barik lana fi Rajaban fi rojaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana Fi fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahu Akbar. Aku pikir kamu lah hafal galau. Jadi kamu tidak berdoa 3 bulan yang lalu sampai sekarang. Jadi ya Allah berkatilah kami bulan Rajab dan berkatilah kami bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Sudah aku waktu ini sudah. Biarlah kitalah di sini. Nabi ketika Ramadan dia berdoa. Ketika dipertemukan bulan Ramadan, ketika di ujung bulan Ramadan menangis Rasulullah. Ketika dia menangis ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Siapa yang menyakiti dirimu?" Kata Nabi, dia kata yang nyakiti. Aku menangis ini karena sekarang sudah di ujung bulan Ramadan, aku khawatir tidak bertemu lagi di bulan Ramadan akan datang. Oke, bolehlah kalau kamu baca, nyampaikan dengan murid kamu. Sehari kamu lah ngajari dengan murid-murid kamu yang doa tadi. Allahu Akbar. Tidak nyampai berarti ya ke sini ya. WA aja kalau jangan di WA tidak nyampai juga ya. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kapan dapat itu? Lama. lain pesantren tat aja Bukan dari pesantrennya itu, yang lamanya itu kapan? Ya dari pesantren diajari. Tidak apa-apa. Ya balighna itu sampaikan. Jadi doa, berdoa berkati kami bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Saya ulangi, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Sa'ban jadi, Bana jadi. Jadi itu pelajaran yang penting. Inilah yang dasar-dasar kita nak ngajar soal ilmu pendidikan ini. Apa yang sok belajar ilmu pendidikan? Apa yang kamu aju tadi? Entah ada tahu apa yang diajarin. Nah, salah satunya mengamalkan inilah diajarkan. Yaitu 2 solat. Nah, solat lah diajarkan. Kamu jangan salah. Ibu-ibu itu banyak yang tidak hafal solat. Inilah solat. Wajar kalau seandainya dia solat terus, ternyata dia tidak dapat apanya, macam mana ya? Sholat tanha nifasai wa mungkar itu, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata ngapo tidak berlaku. Bacaan udah hafal. Kamu ini, aku nggak malu kamu lagi, malu pula kayak masuk ini.
Tidak ada memalukan, cuma ngetes kan. Gak ada yang dah hafal. Dah hafal apa? Sholatnya main kau. Wong sekarang udah tua-tua tuh. Nah, Oh, kadang galak lupa, Ustaz. nah, Nah, kali disuruh sujud terbalik dengan ruku. galak ulang. Nah, jangan ditanya udah luar. Ya, jadi maksudnya itu ya. Nah, ini tes kamu kalau kamu ada pengajian. Jadi aku berharap dengan kamu menimba ilmu di sini ya, di Al-Materia ini bukan sekedar yang kamu cari itu, ya jadilah baca ngajar budak PAUD jadilah. Apa? Bahasa batin. Bahasa batin tuh udah usah ngomong. Sorry, tidak usah isyarat, saya tidak bisa. Iya. Jadi main ini. Jadi jangan sampai artinya berpikir aku nih baca ngajar budak PAUD jadilah. Tah. Ketika lo kuliah udah berkembang tah. Apa guna ada majelis taklim di dusun, baca bimbing, baca ngapo, baca jadi fasilitator jadilah. Aku berharap kamu ini mungkinlah sekarang lah sudah bentuk majelis taklim. Aku juga tahu di Kementerian Agama itu ada penyuluh namanya. Penyuluh agama Islam itu kalau nak dikabarkan dulu gajinya dari 1.000, 50 sebulan, 100, 200, 300, sekarang sudah 1 juta sebulan gajinya. Gaji siapa tuh? Gaji penyuluh honorer itu. Itu sekecamatan apa satu desa? Se-Kabupaten Musirawas Utara ini ada sekitar 56 orang. Satu kecamatan tuh dapat mungkin 8, 7. Artinya esok kamu bisa bersaing untuk melok lamaran itu. Dulu ya setahun sekali, kemudian 3 tahun sekali, sekarang sudah 5 tahun SK-nya. Milu tat awak tat. Ya jangan ngomong milu, sekarang mulailah belajar kaki. Apa nabis kaki milu tes. Mungkin kamu dari gaji kecil. sebulan sejuta. Nah, jangan ngomong gajinya itu. Artinya sampai yang kusampaikan tadi. Ketika kamu sudah menimba ilmu di sini dan banyak ketemu dengan dosen-dosen, alhamdulillah ya. Nah, jadi di sinilah kamu menimba ilmu ini, membaca esok berkembang. Jangan berpikir aku ini baca ngajar PAUD jadilah. Kalau baca ngajar majelis taklim, kawan di Linggau udah apa-apa. Kita juga melok di Linggau. Iya, melok di Linggau. Majelis taklim. Lumayan kan? Kalau lah urusan yang bergawe dengan Allah pasti, dinya Allah lebih banyak gajinya. Di gaji pemerintah berapa? 1 juta. Sekarang kabarnya nak naik lagi. Naik lagi, bagi pas. Sesudah itu belum tahu ke depan esok ketika kita lah tergabung di situ, mana tahu kita diangkat jadi PNS lewat penyuluh honorer tadi. Ini satu. Amin. Jadi ini, Labah aku nak PNS. kemarin banyak diangkat aduh. Sekarang di tempat-tempat pemerintah ini ke desa kabarnya udah kata honorer lagi, tapi ada namanya P3K dan juga ada namanya PNS. P3K itu. Nah, tapi kan ini baru sekarang. Esok kan mau nyengok siapa yang terbaik di antaranya. Kamu apa ada satu? Nah, cak ini nah. Terlambat kamu belum ngajar PAUD. Kamu ngajar, kamu lu ngajari dengan murid-murid kamu. Kasihan murid-murid kamu. Ya Allah, nah, aku berdosanya dengan kamu nih. Pada 3 bulan yang lalu sebelum puasa, Nabi Muhammad lah ngajarkan doa. Kamu belum sempat ngajari dia. Mau ditunjuk Allahumma barik lana. Kawan tuh Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Iya dong antum. Bima rosaktana wa qina azab. Benar kan jadilah. Nah, itu jangan diajarkan dengan murid kita tidak pernah baca. Kamu juga nak makan harus baca. Jangan murid kamu ajarkan ternyata anak-anak kamu ajarkan, kamu dewek tidak pernah. Kadang bismillahnya tidak nyampe ke ujung. Bismillah langsung. Allahu Akbar. Nah, jadi awak ilmu sekarang biar kamu tuh kaki ngamalkan. Awak juga baru 3 tahun yang lalu dapat sih. Sekarang diamal terus. Jadi kalau nak makan tuh dikuatnya. Bima rosaktana wa qina azabannar. Dikuat genian. Sekarang Mas awak ini 3 tahun yang lalu. Kena ada ceramah, ada ulama dari Yaman, apa kata dia? Kenapa di negeri Arab itu orang makan kambing, makan unta, tidak kena darah tinggi? Karena dia setiap makan dia berdoa yang tadi. Doa makan itu tuh. Iya. Berarti hebat lah itu doanya. Terakhirnya tersiksa dari api neraka. Api neraka tuh mungkin kita sakit sama baik hukumannya. Tapi tat kadang tuh tat lamakan dulu. Belum berdoa, aku berdoa lah sesuatu. Makanya Nabi tertawa nyengok ada wong ya. Ketika nyengok wong Nabi tertawa karena
pas dia makan tidak berdoa, dia ditolong oleh iblis dan jin makan itu. Ketika dia macam doa, iblis itu muntah, terjenguk oleh Nabi, dimuntahkannya. Jadi tidak apa-apa ya tak dengan sesuap. Ya tidak apa-apa lah, namanya dem. Kenapa masih banyak suap anak orang makan kan? Jangan-jangan ada yang tidak banyak hafal. Ayo, nono baik. Kawan jangan-jangan tidak hafal. Kalau makan tadi, coba. Allahumma barik lana. Nah, diajarkan murid hebat itu doa itu. Saking hebat doa itu ya. Ada seorang anak-anak dikejar serigala. Nah, rupanya guru-guru yang cak kamu ini cuma ngajar tuai. Amalan lain tak kati. Jadi dia ni kepepet tadi lah di dekat batu kan. Tahu. Sudah diceritakan. Sudah cerita ya. Uji anak itu Allah membarik lana Nabi marasatan wa kina sama Nabi serigala. Anak ini nak makan aku. Iya. Punya anak ini nak makan dia, berlari dia. Saat aku nak gigit dia, punya dia nak gigit aku. Kan dia tahu juga serigala itu bahwa itu doa makan. Berarti hebatnya doa ini. Jadi jangan kamu pikir bahwa ngajari doa ini untuk anak-anak baik. Ternyata kita yang tua lah ada maco doa itu. 25 syahadat, sholat, sudah itu zakat. Kamu tahu tak zakat itu berapa hukuman dari Islam? Aturannya berapa persen? 25,5. Allah kebanyak itu. 2,5%. Kalau sejuta? 250.000. Ada kebanyak juga. Dikit dia tuh. 25.000. 25.000 cuma. Aku kalau kamu dapat duit sejuta dari jual sawit, dari apa itu ya? Jual duku, jual kebun. Jual duku. Nih, jual kebun harus itu. Nah, Iya. Iya. Kamu tahu dak kalau kamu lah sudah jalani ilmu zakat ini sampai kamu beli pakaian pun harus dizakat. Nah, kan bingung kan? Sekarang kan baju kan ada harga 500.000. Iya. Ada. Sejutaan ada. Itu 100.000 kan harus zakat dengan orang lain. Itu kalau sudah memahami tentang zakat. Bukan diambil sini ditunjuk dengan uang, bukan. Dan ngocok kan. Nah, kamu terocot. Baik, jangan main. Ngocok ini. Kamu udah makan kenyang, mau bawa 2 piring makan. Kalau ini emas berapa gram? Kena zakat. Harus paham itu. Inilah pelajaran pendidikan Islam ini. Emas. Kuliah kau dapat bako. Iya, berapa gram? Kena zakat itu. Kenapa pelajaran fikih? Kalau sesuku. Tidak apa-apa, ini kan kajian fikih. Benar uji kawan tadi, tapi kan ini kan sekedar ini. 80 gram. Kalau kamu sudah nyimpan emas 80 gram di rumah kamu, maka kena zakatnya 2,5 gram. Apa tadi? Sampai di mana? 2,5 gram. 2,5 gram ketika 80 gram ada di rumah. Tapi kamu bisa tidak kena zakat kalau emas itu dipakai galau. Tapi orang kalau lo nya sampai pakai galau, tahu dong bohong, saku kan? 80 gram itu berapa suku? 80 gram. 80 gram itu, kau bayangkanlah segram itu 6 gram 7 sago. Anggap be 7 gram lah ya, anggap be. Kali be 80 bagi 7 berapa? 80 bagi 7 ya? Secanting lah kalau masuk ini. 12 suku. 12 suku 11. Baik, jangan ngomong ini kan apa jauh nian kami nak apa ini kan kan ini. Kalau kamu lah mulai dari apa yang ada, saya itu ngomong tentang zakat ini kan tentang kita bahasan tentang pendidikan tadi. Kalau bahasan zakat ini aku inilah berjalan lah alhamdulillah. Sampai motor be aku lakukan zakat itu. Bingung kamu? Zakat yang kami Bagian apa? Bingung kan? Bukan motor ditunjuk bukan ta. Sekarang anggap beta ya. Anggap motor. anggap memang ini ta. Kawan ngeridit motor. Ah ya. Zakat tidak usah bayar. Ngeridit motor, DP-nya sudah berapa? Sekarang kalau sudah lunas motor itu anggap 20 juta, kan berarti 10 juta 250 ribu. Berarti 20 juta 500 ribu. Nak ngeluar 500 ribu kena berat.
Jadi mana zakatnya? Kalau kita memang pintar-pintar mencari ini kan. Ketika ngeriditnya itu nah, umum kreditnya 500.000 kali 2,5% berapa? Cuma 12.000 lah. Baca dang itu. Berapa? 500.000 kali 2,5%. Baca dang kali di. 500.000 dikali 250%. 2,5%. Baca dang itu kayak di situ. Ada kata koma di situ. Titik 5 ada persennya. 5%. 12.500. Ini lebih. Ngenjuk dengan uang. 12.500. Setiap kali bayaran itu untuk melunaskan tadi hukum zakat tadi. Dengan harapan ketika kita sudah bayar zakat, kita terhindar dari bala dan bencana. Motor tadi terhindar juga dari apa-apa. Itu sebenarnya. Itu kalau uang sudah memahami tentang zakat tadi. Jangan pacak bingung. Anak-anak rukun Islam itu ada 5 nah. Mengucap 25 syahadat. Itu baik tak diajari. Hilang yang tadi bahwa sesungguhnya tadi. Kedua, sholat 5 waktu, tubuh sayang pula. Ketiga, apa tadi? Zakat dan fitrah. Tapi kita tak pernah melakukan itu. Padahal pacak. Cek kawan lagi jual duku. Berapa duku? Nah, kalau padi lalu kaleng kan. Duku juga. Kalau nak susah nak ngaturnya berapa nak beri. Malah bukan 2,5% kalau tumbuh-tumbuhan. Malah 5% malah. Lebih besar lagi. Di mana? Begitu nyual. Cak itu nah, kamu punya sawit kan, tidak mungkin kamu nak ngenyuk buah sawit dengan orang lain tuh. Dia apa? Ujungnya dia apa sawit kau? Ketika berjual itulah kamu ngenyuk. Tapi mengenjuk tak tanggung semobil kalau uang nerima buahnya. Mungkin cuma standar. Nah, dia apa ini? Nah, itulah seperti itu. Standar dapat sen 30. Ya, cuman lucu lah nyual standar dari mana? Puli maling. Lemak kamu berjual nyok lah dia duit. Kita nak berapa ribu? Kau nak zana nawa setakat ni lah. Jual standar ni lah nyok iyo. Cacam. Mencak 10 tandan kalau baik kan? Pisang. Tandan pisang. Anda tuh badannya baik juga. Pikirannya di mana-mana itu. Badan di sini. Udah sabaran gitu. Roh kawan berjalan kemana-mana. Ini ke DJ Amoy. Apa tuh? Udah sabaran na betul nala. Udah bukonya na betul nala. Sabar. Jadi pernikahan ini kan ibarat. Kami dah sabar neko awak tak fitnah Jadi macam ini, ketika memandang pernikahan ini kan ketika memandang gunung yang tinggi, indahnya gunung ini ya. Kayaknya mendakinya dihiasi oleh awan yang berarak-arakan, dihiasi oleh pohon. Ternyata lupa di kiri kanan banyak jurang. Di jalan banyak unak dan duri, ada batu. Itu yang nak dini. Pokoknya aku nak bertunak lah, tahu dapat suami dapat nangan mana? Penyabu tamat. Nah, nauzubillah semua nauzubillah mencari jadi sabar-sabar. Tapi kalau malah bertunang ya Bismillah. Sejak ini dedeknya menyabu. Ya. Tanam. Oke, kemudian apa tadi? Puasa dalam bulan Ramadan dan kemudian naik haji di mampu. Apa sampai ke sana pelajaran pendidikan Islam? Inilah yang awal nak dididikkan dengan pendidikan Islam itu. Seperti yang Dari kelas 3 SD mulai belajar. Lah sudah mulai belajar dan diajar dan kita ngajari sampai kuliah juga masih itulah. Tapi perkembangannya baik. Jadi artinya kita belajar di kuliah ini pendidikan Islam ini perkembangannya meluas sama yang saya ngomong tadi. Kamu bercerita aku nih kuliah di Almetria ini pasca ngajar TK PAUD jadilah. Ternyata ke depan kita udah tahu kamu buka majelis taklim dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Langsung kalau gak dem gitu ini. Tinggal kita diskusi. Jadi kamu nak cepat. Kamu lah gelisah yang tuh kakinya munjuk tuh di situ. Dengan nih Awak takut kaki dia nih. Pasal awak biasa-biasa baik ya. Kami sedang pemotor tadi tak kami kau jauh. Pasal awak tuh di mobil dah. Kalau kamu tuh lagi kena ini tuh nah, ada kesal-kesal kan jadi iblisan niup-niup kaki kamu. Apalagi Baik, para pemirsa dimanapun saja berada, tanpa terasa perjalanan kami ngobrol seputar tentang dunia pendidikan. Artinya telah kelar walaupun dengan suasana Ramadan, kami tetap selalu eksis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat atau suatu sistem rencana
Layang pandang weh. Belajar dengan alam.